Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan slide yang saya buat, yang dimana materi tersebut ialah method, kemudian konstruktor, kemudian modifier access, dan yang terakhir static. Oke. Metode penelitian. Method dalam Java adalah blok yang didefinisikan di dalam suatu kelas dan digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu. Method membantu mengorganisasi kode, mengurangi pengulangan, reusability, dan mempermudah debugging. Jenis-jenis method. Yang pertama, void method, tidak mengembalikan nilai. Yang kedua, method dengan return value, yaitu mengembalikan nilai-nilai tertentu. Dan yang ketiga, method dengan parameter yaitu memerlukan input parameter. Dan yang terakhir, overload method, metode yang memiliki nama sama tetapi parameter berbeda. Dan ini adalah contoh-contoh dari keempat metode tersebut. Kemudian konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus dalam sebuah kelas yang digunakan untuk menginisialisasi objek. Konstruktor akan otomatis dipanggil saat objek dari kelas tersebut dibuat. Dalam PBO, konstruktor penting untuk menetapkan nilai awal atribut, properti, objek, atau menjalankan logika tertentu saat objek dibuat. Ciri-ciri konstruktor. Yang pertama, nama konstruktor sama dengan nama kelas. Kemudian kedua, tidak memiliki tipe pengembalian. Ketiga, dipanggil secara otomatis saat objek dibuat dengan menggunakan keyword new. Dan yang keempat, bisa menerima parameter. Dan yang terakhir, bisa menggunakan overloading. Jenis-jenis konstruktor. Yang pertama, default konstruktor. Konstruktor ini yang tidak menerima parameter apapun. Jika tidak ada konstruktor yang didefinisikan, Java secara otomatis membuat default konstruktor. Kemudian yang kedua, parameterized konstruktor. Konstruktor ini yang menerima parameter untuk mengatur nilai atribut atau melakukan logika tertentu. Dan kemudian modifier access. Modifier access adalah kata kunci yang digunakan untuk menentukan tingkat aksesibilitas suatu kelas, method, atau atribut dalam program. Access modifier membantu mengatur ekapulasi atau OOP. Jenis-jenis access modifier ialah modifier keterangan yang dimana dapat diakses dari mana saja. Kemudian ada private yang hanya bisa diakses kelas itu sendiri, protect yang dapat diakses oleh package yang sama dan oleh subclass di luar package. Kemudian default tanpa modifier, dapat diakses hanya di dalam package yang sama. Kemudian kita masuk ke static. Static adalah keyword yang digunakan untuk mendefinisikan member, variabel, atau method sebagai milik kelas, bukan milik objek. Ciri-ciri static. Yang pertama, dapat diakses secara langsung menggunakan nama kelas tertentu tanpa perlu membuat objek. Yang kedua, tidak dapat menggunakan member non-static secara langsung di dalamnya. Kemudian yang ketiga, digunakan untuk mendeklarasikan konstanta atau fungsi utilitas. Kemudian penggunaan static. Yang pertama, static variable digunakan untuk berbagai nilai antar objek karena nilai hanya disimpan sekali dalam memori. Ketiga, static block, yaitu blok kode statis yang dijalankan sekali saat kelas di load ke JVM JavaScript. Kemudian kedua, static method, method yang bisa diakses tanpa membuat objek. Perbandingan static dan non-static. Static memiliki kelas bukan objek,
dapat diakses tanpa objek, tidak dapat menggunakan member non-static. Kemudian non-static memiliki objek tertentu, harus diakses melalui objek. Dan terakhir dapat menggunakan member static dan non-static. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.